Shalom teman-teman pemirsa Bina Iman. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Teladan yang Berkenan di Mata Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa menjadi iklan bagi perbuatannya yang ajaib, yang penuh dengan kasih, supaya banyak orang jiwanya dapat diselamatkan. Dan itu hanya melalui orang-orang pilihannya yang mau rela memberikan nyawanya untuk Tuhan. Dan itulah kehidupan Rasul Paulus yang betul-betul diberikan kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dapat kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Saya ambil dari terjemahan khusus, yaitu yang berbunyi demikian. Firman ini benar dan layak untuk diterima sepenuhnya. Sebab Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dari antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun karena itu aku telah beroleh kemurahan, supaya di dalam diriku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Aku menjadi contoh bagi mereka yang nantinya akan percaya kepadanya dan beroleh hidup kekal. Saudara, inilah pekerjaan transformasi dari Sang Transformator hati manusia. Kita melihat betapa rusaknya Paulus dalam konsep Tauratnya yang begitu membenci kepada orang-orang baik. Justru dia membunuh, bahkan menyeret mereka sampai ke luar negeri. Dia cari supaya dibunuh. Tapi kita melihat kenapa Tuhan memanggil Paulus, karena Tuhan tahu dia melakukan itu di luar pengertiannya. Dan oleh karena itu Allah tetap punya hati berbelas kasihan. Karena itu dia mengaku dirinya orang yang paling berdosa. Jadi kalau demikian Tuhan itu sanggup memulihkan, mentransform orang yang paling berdosa. Asal saja dia lakukan itu bukan oleh karena memang keinginan hati dengan pengertiannya. Dia lakukan itu di luar pengertiannya. Dan oleh karena itu Allah selalu berbelas kasihan kepada orang demikian. Seperti waktu di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketidaktahuan manusia akan kebenaran, itulah menyebabkan mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar hukum Allah. Dan untuk orang-orang demikian Allah tetap punya belas kasihan. Justru Allah mau memakai mereka menjadi alatnya yang indah. Dan kalau kita baca bagaimana dia menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Itulah pekerjaan Roh Kudus pertama, menyadarkan orang dari dosanya. Dan pekerjaan Roh Kudus kedua adalah yaitu memberitahu yang benar. Karena itu Paulus setelah ketemu dengan Yesus, maka Yesus berkata, akulah Yesus yang dia lihat bangkit. Dan itulah kebenaran utama, kebangkitan. Jadi Paulus mengerti bahwa Allah berkuasa untuk mengubah manusia yang sebenarnya harus dihukum kematian yang kekal, bisa bangkit. Oleh karena itu, saudaraku, ini satu konsep yang sangat penting. Kebangkitan dari antara orang mati yang harus menjadi tujuan kita. Supaya pada akhirnya kita akan diubahkan secara total. Transformasi total. Di mana Tuhan akan melakukan pengubahan total yang indah dari yang rusak menjadi indah. Dan itu semua oleh karena kuasa Tuhan yang memberikan darahnya untuk kita. Terimalah Yesus supaya Anda pun mengalaminya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Karena kasih-Mu begitu besar. Selalu melihat
hati kami yang mau diubahkan. Dan Engkau adalah Allah yang mampu melakukan itu. Terimalah kami, ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa.